juri, Edi Suryanto, Esos MIKOM, Ibu Yuliana, Pak Rian Adiputra, Esum Emhum, Pak Abi Rafdi Ramadan, Esum, Ibu Fahma Rianti, Master Emhum, Pak Saif Haromain, Esum. Jadi beliau-beliau ini adalah, Bapak Ibu ini adalah juri nanti untuk lomba perpustakaan tingkat SD dan SMP. Dan juga perwakilan dari kepala sekolah atau dari sekolah yang memang sudah ditetapkan oleh Kasudin Pendidikan 1 dan 2 yang memang sudah ditetapkan ya. Ini saya bacakan ya, sekaligus kan saya absen. SDN Benhil 12 dan sudah datang. Hadir Pak, hadir. Hadir ya, alhamdulillah, terima kasih. SDN Benhil 05. Apakah sudah hadir? Hadir Pak. Ya, terima kasih Bu. SDN Petojo Selatan 01. Siapa hadir? Terima kasih Bu. SDN Kenari 08. Siap Pak, hadir. Ya, terima kasih Bu. SDN Rawasari 02. Hadir Pak. Terima kasih Bu. SDN Cempaka Putih Barat 07. Ya. Hadir Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kemudian untuk tingkat SMP, ini adalah SMPN 216. Ada yang hadir? Belum ada terdengar ya suaranya. Ini SMPN 216 kemana nih? Atau perwakilannya? SMPN 1. Hadir Pak. Alhamdulillah. SMPN 93. Hadir Pak. Ya, terima kasih. SMPN 78. 78. Perunggu, Jalan Perunggu. Belum hadir juga nih. SMPN 273. Hadir Pak. Terima kasih. SMPN 64. Hadir Pak. Ya, jadi yang belum hadir SMPN 78 dan SMPN 216, semoga nanti pada kegiatan acara technical meeting lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP di Jakarta Pusat tahun 2024 bisa hadir ya. Karena ini sangat penting sekali. Technical meeting ini mungkin nggak ada waktu lagi karena memang kita langsung mulai start ya. Terima kasih juga yang terhormat Pak Kasih Perpustakaan Sumber Jakarta Pusat, Pak Nur, narasumber kita ini Ibu Rani, ya nanti sebagai memberi paparan terkait apa dan bagaimana lomba perpustakaan. Kalau untuk cara penilaiannya nanti Pak Rian ya, kalau nggak salah ya yang akan menjelaskannya. Pak Rian ya, benar Pak Rian ya. Dia akan menjelaskan mengenai cara penilaiannya untuk lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari sekolah yang telah hadir pada kesempatan pada hari ini untuk acara lomba perpustakaan sekolah Suku Dinas Kasipan Kota Jakarta Pusat tahun 2024. Nanti kegiatan ini juga ada visitasi. Ya, kita udah mempersiapkan visitasi, tapi sebelum visitasi kan pasti Bapak Ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian daripada juri-juri. Nanti juri-juri akan datang di tempat sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan tadi, baik SD maupun SMP. Jadi dari sekarang Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk mengenai juara-juaranya nanti masing-masing sekolah yang juara satunya tingkat SD atau SMP akan dibawa ke tingkat provinsi. Nanti akan ditandingkan lagi ya. Jadi kita berusaha dari sekolah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu telah mempersiapkannya. Jadi kita nggak tahu ini dari Sudin Pendidikan 1 atau Pendidikan 2 yang bisa
mewakili sekolah tingkat SD atau SMP untuk ke tingkat provinsi. Ya. Baik, kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kegemaran membaca ya di tingkat Kota Provinsi Jakarta Pusat. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan sekolah-sekolah terkait perpustakaannya menjadi sekolah yang standar nasional perpustakaan. Jadi kalau udah standar nasional perpustakaan akan lebih baik gitu. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita mulai aja kegiatan technical meeting ini. Nanti paparan akan disampaikan oleh Ibu Rani Widiahani. Beliau ini adalah pustakawan ahli muda Sudin Pusik Jakarta Pusat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan sinyal terbaiknya. Oke, di saya ada 2 slide. Slide yang pertama, boleh salam literasi. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Rifa, suaranya. Udah. Udah. Oke. Iya. Oh, balik. Oke, terdengar? Maaf. Ya, terdengar. Oke, aman. Oke, selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan technical meeting Lomba Perpustakaan Sekolah SD dan SMP yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rani Widiahani. Kepada Ibu Rani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Taruh, Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Kasudin, Bapak Irwan Septinadi, selaku Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Yang terhormat Bapak Nur Muhyadi, selaku Kepala Seksi Perpustakaan. Izin Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, perkenalkan saya Rani, saya sebagai pustakawan akan memberikan gambaran lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2024. Kami menyelenggarakan lomba sudah 2 kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada peserta di sini yang mungkin tahun lalu juga pernah mengikuti. Karena belum juara 1, bisa diajukan lagi untuk mengikuti lomba di tahun berikutnya. Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Baik, apakah terlihat paparan saya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu. Berikut adalah tujuan. Baik, apakah paparan saya terlihat kali ini? Belum. Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat, Ibu. Baru Oke, Bu. sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat ya? Ya, kegiatan ini adalah kegiatan berjenjang Bapak Ibu yang akan dilombakan sampai tingkat Provinsi DKI Jakarta melawan 5 wilayah lain
di DKI Jakarta ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja mutu pengelolaan perpustakaan sekolah, meningkatkan peran perpustakaan dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah, meningkatkan budaya baca bagi masyarakat sekolah. Sasarannya, terpilih perpustakaan sekolah tingkat dasar dan menengah pertama yang terbaik yang akan dikirimkan, juara satunya akan dikirim untuk mengikuti lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, lini masa kegiatan lomba ini tanggal 25 Juni hari ini kita menyelenggarakan technical meeting. Nanti diharapkan setelah technical meeting hari ini, sekolah sudah mulai bersiap mengumpulkan bukti fisik yang diperlukan sampai tanggal 14 Juli. Batas akhir pengiriman profil dan bukti fisik melalui email kami ya Bapak Ibu ya. Jadi bukti fisiknya dijadikan file digital saja, tidak perlu fisiknya. Nanti kami akan melaksanakan visitasi di tanggal 16, 17, 18 untuk SD dan 23, 24, 25 Juli untuk SMP. Sesuai jadwal yang sudah kami tentukan, satu hari ada 2 sekolah yang akan dikunjungi. Nanti tanggal 30 Juli, pleno juri akan menentukan pemenang. Di tanggal 2 Agustus kami akan mengumumkan pemenang lomba melalui surat resmi dan media sosial. Nantinya di tanggal 22 Agustus, sekaligus perayaan Hari Jakarta Membaca, kami akan menyelenggarakan seremonial penyerahan hadiah di kantor perpustakaan Jakarta Pusat. Peserta lomba yang terpilih untuk mengikuti lomba ini sudah ditentukan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2 sesuai surat per tanggal 10 Juni dan surat per tanggal 11 Juni yang sudah mengirimkan daftar-daftar nama peserta SD dan peserta SMP dari tiap-tiap wilayah. Nah, pesertanya itu antara lain SDN Bendungan Hilir 12, SDN Bendungan Hilir 05, SDN Petojo Selatan 01, SD Cempaka Putih Barat 07, SDN Kenari 08, dan SDN Rawasari 02. Untuk SMP-nya, SMPN 1, SMPN 64, SMPN 273, SMPN 216, SMPN 78, dan SMPN 93. Nah, Bapak Ibu, kami juga di sini hadir bersama kita di sini juri-juri ya, menyapa Bapak Abi Rafdi Ramadan. Beliau adalah pustakawan ahli pertama dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ibu Fahmi Rianti, MHum, yang merupakan dosen ilmu perpustakaan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Bapak Saif Harmain, pustakawan ahli muda, merupakan kepala perpustakaan Setia Tristi. Nanti ketiga juri ini yang akan melakukan penilaian dan visitasi ke perpustakaan tingkat sekolah dasar. Juga ada hadir bersama kami di sini juga ada Bapak Edi Suryanto, pustakawan ahli muda dan juga merupakan dosen, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Bogor Depok. Ada Ibu Yuliana Eshum yang merupakan pustakawan ahli muda dari Perpustakaan Nasional RI. Ada Bapak Rian Adiputra yang nanti juga akan memaparkan proses dan komponen-komponen penilaian yang akan dilakukan oleh juri. Merupakan dosen ilmu perpustakaan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketiga juri ini yang nanti akan melakukan penilaian dan visitasi untuk perpustakaan tingkat SMP. Jadwal visitasi Bapak Ibu, jadi kami melihat dari arah lokasi sekolah yang kira-kira satu kecamatan akan kami datangi. Jadi untuk memudahkan transportasi dan memudahkan mobilitas kami dalam mengantarkan juri melakukan penilaian.
Nanti kami berangkat dari sini, dari kantor kami di Tanah Abang 1 pukul 7.30, sehingga nanti bisa hadir ke sekolah pukul 8. Nanti proses penilaian selama 3 jam sampai selesai jam 11. Dilanjutkan lagi nanti di pukul 1 sampai pukul 4 sore di sekolah berikutnya. Jadi satu hari kita melaksanakan visitasi sebanyak 2 sekolah, 2 lokasi. Jadi nanti akan eh, dalam seminggu itu kami mengunjungi 6 sekolah. Di hari Selasa 16 Juli kami akan visitasi ke SDN Benhil 12 dan SDN Benhil 05. Di hari Rabu 17 Juli 2024 kami mengunjungi SDN Petojo Selatan 01 dan SDN Kenari 08. Kamis 18 Juli 2024 kami visitasi ke SDN Rawasari 02 dan SDN Cempaka Putih Barat 07. Untuk visitasi SMP di tanggal 23 Juli ke SMPN 216 dulu, lalu kemudian siangnya akan ke SMPN 1, di hari Rabu 24 Juli akan ke SMPN 93 dan ke SMPN 78. Tanggal 25 Juli kami akan ke SMPN 273 dan SMPN 64. Bapak Ibu, lomba perpustakaan sekolah ini merupakan ajang ya untuk dapat meningkatkan mutu dan kinerja perpustakaan. Maka kami juga berusaha memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan memberikan hadiah berupa uang tunai untuk juara 1 sebanyak 10 juta rupiah, juara 2-nya 9 juta rupiah, dan juara 3-nya 8 juta rupiah. Juara harapan 1 sebanyak 7 juta dan juara harapan 2 sebanyak 6 juta. Baik, untuk pengumuman pemenang di tanggal 2 Agustus, kami akan melakukan promosi media sosial juga untuk mengumumkan siapa juaranya. Nanti kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada Sudin Pendidikan JP1 dan JP2. Surat tersebut akan kami distribusikan juga kepada sekolah-sekolah terpilih. Nanti penyerahan sertifikat dan hadiah simbolis akan dilaksanakan di Aula Perpustakaan Petojo Anjlek, Jalan Tanah Abang 1, sebelah KONI Pusat ya, di tanggal 22 Agustus. Selama bulan Agustus kami akan mengurus administrasi pendistribusian hadiah melalui rekening ya Bapak Ibu ya, nanti ditransfer langsung ke rekening. Lalu juara 1 lomba perpustakaan SD dan SMP akan dilombakan tingkat provinsi, yang rencananya untuk lomba tingkat SD di provinsi akan dilaksanakan di bulan September, dan lomba tingkat SMP di tingkat provinsinya akan dilaksanakan di bulan Oktober. Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu juga, kami mengharapkan agar sekolah melakukan efisiensi dalam pemanfaatan waktu. Jadi nanti pada saat kami hadir di lokasi, mungkin ada sedikit perkenalan dan sambutan selama 10 menit, perkenalan juri juga 10 menit. Nanti ada paparan komponen perpustakaan sekolah, yaitu pengelola perpustakaan sekolah atau kepala perpustakaan sekolah memberikan pemaparan kondisi situasi perpustakaan sekolah sesuai dengan instrumen yang sudah akan kami sebarkan, dan itu dari situ selama 15 menit diharapkan juri dapat mendapat gambaran apa yang perlu dicermati, apa yang perlu dinilai, apa yang perlu digarisbawahi pada paparan selama 15 menit. Diharapkan paparannya singkat, padat, tapi dapat menggambarkan keseluruhan proses kerja dari perpustakaan itu sendiri. Setelah proses paparan, juri akan melakukan wawancara pengecekan instrumen lomba. Nanti biasanya juri itu terbagi ke dalam beberapa komponen-komponen. Jadi diharapkan petugas atau pengelola perpustakaan yang memaparkan sangat mengerti betul, atau mungkin nanti bisa dibantu juga oleh tim ya dari sekolah yang bisa juga membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh juri. Jadi saya harap
waktu 60 menit ini dimaksimalkan, dimanfaatkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh kepada juri. Jangan sampai nanti ada informasi yang kelewat, silahkan diberikan eh, yang jelas. Kalau bisa perpustakaan sekolah itu pengelolanya yang akan memaparkan seperti itu. Nanti kami juga selama 20 menit kami akan melakukan cek ke perpustakaan, melihat seperti apa sih proses kerja di perpustakaan, mungkin dari tampilannya, dari pengunjungnya seperti apa. Nanti kami juga mengecek apa yang dipaparkan apakah sama ya dengan apa yang ada di lapangan. Nanti kami juga akan penutup seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan masukan dari sekolah atau mungkin dari juri. Lalu kami akan bersiap untuk pamitan dan langsung menuju ke sekolah berikutnya. Bapak Ibu, proses penilaian kami itu terdiri dari 3 proses yang memang saling berkaitan. Kami harap dari bukti fisik yang sudah dikumpulkan sebelum tanggal 14, juri sudah dapat melihat secara jelas seperti apa lokasi yang akan nanti didatangi. Jadi dari foto-foto, dokumentasi itu bisa semua disertakan ke dalam bukti yang harus dikumpulkan melalui email. Nanti proses pengirimannya bisa japri atau bisa melalui email. Emailnya nanti akan saya sertakan. Diberikan link Google Drive saja. Jadi dalam mengirimkan kepada kami berupa link Google Drive yang mudah diakses oleh juri. Jadi linknya jangan dikunci. Kalau dikunci nanti kami kesulitan untuk membuka, mengakses komponen-komponen yang sudah Bapak Ibu berikan, yang sudah Bapak Ibu sertakan. Nanti juga kami lihat dari paparan, kami lihat dari bukti fisik yang ada ya, karena kami sifatnya paperless. Kalau bisa tidak perlu banyak-banyak mencetak ya Bapak Ibu ya, semuanya di digital saja. Sebelum turun ke lapangan, juri pasti sudah mengecek bukti fisik yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu, sehingga nanti pada saat proses visitasi dapat melihat secara jelas, dapat menangkap apa saja yang perlu digarisbawahi dalam proses penilaian ini. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, karena kami juga menghormati juri sangat profesional di bidangnya, karena terdiri dari beberapa komponen stakeholder ya, seperti dosen, penggiat literasi, dan sebagainya. Jadi saya harap keputusan juri dapat dihormati oleh Bapak Ibu semua. Namanya lomba, menang kalah itu biasa. Cuma seperti tujuan awal kita dari awal adalah untuk meningkatkan kinerja perpustakaan sekolah. Baik Bapak Ibu, komponen yang dinilai ada berbagai macam, nanti total nilainya ada nilai 1000. Komponennya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu atau mungkin sudah dibagikan. Saya sudah memberikan filenya kepada tim dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan 2. Nanti akan kami share lagi, mungkin izin nanti Bapak Ibu, saya juga akan membuatkan grup jika memang diperlukan, untuk bisa kami saling berkoordinasi ya. Nanti Bapak Ibu jika ada kekurangan atau apa, bisa saling share di grup tersebut ya. Sebentar grupnya akan saya buatkan dan link dari grup itu akan saya berikan di kolom chat. Baik, demikian paparan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya saya akan menyerahkan proses penilaian komponen ini kepada Bapak Rian yang akan memaparkan bukti fisik seperti apa, penilaian seperti apa yang diharapkan oleh juri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin bila ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang atau saya bisa berikan kesempatan pemaparan kepada Bapak Rian. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rani atas pemaparan sebelumnya.
Izinkan saya melanjutkan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak, Ibu? Mohon maaf. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Terdengar, baik. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Irwan Septinadi, SHMH, selaku Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi, Kepala Seksi Perpustakaan, Ibu Rani, serta seluruh tim dari Dispusip Jakarta Pusat, Bapak Ibu tim juri, lomba perpustakaan SD dan SMP, serta Bapak Ibu seluruh perwakilan sekolah yang akan mengikuti lomba perpustakaan tingkat SD dan SMP di wilayah Kota Jakarta Pusat. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat saya ucapkan pertama sekolah Bapak Ibu yang terpilih untuk mengikuti lomba di tingkat wilayah Jakarta Pusat. Selanjutnya di sini saya izinkan untuk menyampaikan komponen-komponen yang akan dinilai dalam lomba perpustakaan ini. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya berdua yang akan menjelaskan bersama dengan Bapak Edi Suryanto dari Ketua IPI Bogor. Untuk yang pertama, untuk komponen 1 sampai di sini ada 11 komponen penilaian. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, masing-masing komponen ini ada bobot penilaian yang berbeda-beda. Jadi juga bisa di sini Bapak Ibu bisa berstrategi mengutamakan atau memprioritaskan mungkin ya komponen-komponen yang memiliki bobot atau penilaian yang terbesar. Untuk komponen yang pertama itu adalah pengembangan diri, itu nilainya 50, literasi baca tulis itu 100, pemprakarsa literasi digital itu 100, modul pembelajaran tematik 50, proses kerja perpustakaan 50, platform digital 100, ruang area belajar 75, pusat pengetahuan 75, implikasi program intrakurikuler itu 100, implikasi penguatan karakter 150, dan implikasi program ekstrakurikuler itu 150. Nah, untuk yang 5 poin pertama akan dibantu oleh rekan saya, Pak Edi Suryanto. Saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menerangkan atau menjelaskan 5 komponen awal ya. Yang pertama ini komponen pengembangan diri. Jadi bukti fisiknya mungkin bisa melampirkan tata tertib perpustakaan. Itu bisa bentuk dalam foto atau SK seperti itu. Kemudian yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan gerakan membaca reguler, atau mungkin pernah bikin bedah buku, atau ada komunitas pecinta buku di sekolah. Nah, ini bisa dilampirkan laporannya dan dokumentasinya tentunya. Kemudian yang ketiga, daftar koleksi pendukung program pengembangan karakter membaca serta bentuknya tangkapan layar ya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi otomasi, mungkin bisa langsung screenshot daftar buku yang mendukung program pengembangan karakter membaca. Atau bisa kalau masih manual mungkin, tetapi saya yakin mungkin udah otomasi ya. Kalau mungkin masih manual, mungkin daftar bukunya. Kemudian apakah ada penerapan sanksi atau pemberian penghargaan? Nah, ini misalnya untuk pengunjung yang sering ke perpustakaan, ada reward. Nah, ini mungkin bisa tampilkan buktinya atau laporannya seperti itu. Kemudian ada dokumentasi foto dan video ruang perpustakaan. Lanjut, komponen kedua, ada literasi baca tulis. Nah, ini bukti fisiknya, dokumen program kerja, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan membaca kritis. Kemudian dokumen program kerja dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan menulis. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada pernah membuat bimbingan menulis atau klub atau komunitas menulis. Nah, ini bisa dimunculkan program kerja dan laporannya. Mungkin bisa juga dokumentasi fotonya. Kemudian yang ketiga ada tangkapan layar, daftar koleksi di aplikasi otomasi perpustakaan yang kaitannya dengan koleksi-koleksi yang mendukung kegiatan ini. Kemudian bisa juga daftar koleksi ditambah yang keempat ada daftar koleksi terbitan karya tulis warga sekolah. Nah, mungkin di Bapak Ibu ada muridnya atau gurunya yang sudah menerbitkan
karya tulis atau pernah bikin buku. Nah, ini buktinya screenshot atau foto dari cover buku tersebut. Lanjut. Komponen ketiga. Ke bawahin ya. Nah, komponen ketiga ada pemrakarsa literasi digital. Bukti fisiknya mungkin ada naskah program kerja atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran informasi digital atau daftar aset perpustakaan disertai foto, aset komputer, printer. Nah, ini lebih ke Sapras ya, Sapras yang mendukung teknologi informasi. Mungkin bisa dilampirkan misalnya kartu inventaris ruangan di perpustakaan yang melampirkan Sapras di sekolah ya, seperti itu. Kemudian ada juga kalau pernah bikin webinar atau daring bedah buku seperti itu boleh dilampirkan untuk poin ketiga. Kemudian yang keempat, perpustakaan memfasilitasi kegiatan pengembangan literasi berupa anggaran, tempat, panitia, dan pelaksanaan dan lain-lain. Nah, ini lebih ke anggarannya ya, Bapak Ibu. Lanjut, yang keempat, nah, yang keempat ada modul pembelajaran tematik. Emang berbeda dengan lomba tahun sebelumnya. Lomba tahun ini lebih ke di atas level dari sebuah akreditasi perpustakaan ya. Bukti fisik untuk komponen ini yaitu instrumen survei atau Bapak Ibu mungkin pernah bikin survei atau laporan analisis kebutuhan informasi, atau intinya ada survei yang dilakukan untuk menjaring informasi atau buku apa sih yang dibutuhkan oleh siswa atau oleh guru. Nah, ini mungkin nanti bisa dilampirkan laporannya atau hasil dari survei ini seperti itu. Kemudian yang kedua, tangkapan layar atau dokumentasi judul koleksi yang mengakomodir kebutuhan informasi. Nah, ini dari awal ketika ada pengajuan atau survei tadi, hasilnya akhirnya dibelikan tuh bukunya, misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal dilampirkan tangkapan layarnya. Jadi dari pengusulan, kemudian akhirnya jadi dibeli, nah itu menjadi penilaian yang memadai seperti itu. Kemudian ada juga display koleksi tematik berkala. Ini misalnya di perpustakaan Bapak Ibu setiap bulannya punya tema sendiri, atau di sekolah itu ada ciri khas. Nah, ciri khas yang mendukung di perpustakaan mendukung ciri khas tersebut. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan seperti itu. Kemudian yang keempat, daftar koleksi yang mendukung pembelajaran setiap bidang studi. Nah, ini di SD atau SMP kan ada mata pelajaran utama ya. Nah, itu mungkin bisa dibuatkan daftar koleksi di perpustakaan yang mendukung setiap mata pelajaran seperti itu. Jadi ingin mengetahui misalnya untuk pelajaran matematika buku yang mendukung di perpustakaan buku apa aja seperti itu, buku pengayaannya misalnya seperti itu. Lanjut yang kelima, proses kerja perpustakaan. Nah, ini bukti fisiknya. Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi. Apa sih kebijakan pengembangan koleksi? Nah, ini biasanya bentuknya SK ya Bapak Ibu. Jadi surat keputusan dari kepala sekolah tentang misalnya setiap tahun itu beli buku itu anggarannya berapa atau jumlah eksemplarnya berapa. Bisa ada kebijakan satu judul hanya boleh 2 eksemplar. Kemudian buku yang dibeli misalnya tahunnya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, itu masuk ke kebijakan pengembangan koleksi. Ini saya yakin kalau Ibu buat atau Ibu cari di Google ini banyak contohnya.
Kemudian ada SOP-nya juga, SOP pengadaan koleksi. Ini proses kerja perpustakaannya lebih ke SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi bentuknya kebijakan dan SOP seperti itu. Yang kedua, kebijakan dan SOP pengolahan koleksi. Yang ketiga, kebijakan dan SOP pelayanan koleksi. Yang keempat, memiliki SOP pelayanan yang dipajang dan dipublikasikan. Nah, ini bentuknya biasanya ada banner-banner atau ada flowchart yang ditempelkan di dinding atau di dekat meja sirkulasi atau di meja baca. Nah, itu bisa di capture seperti itu, dilampirkan fotonya. Kemudian pedoman pengkatalogan, klasifikasian dan tajuk subjek ini ada pedomannya. Mungkin ini mah tinggal capture aja. Misalnya Bapak Ibu punya DDC, kemudian ada daftar tajuk subjek, atau bahkan Ibu sebenarnya Bapak Ibu menggunakan yang online, nah maka silakan ditangkap layarnya aja yang menjadi acuannya. Kemudian petunjuk penggunaan opak atau katalog, dan terakhir petunjuk tata letak koleksi rambu area perpustakaan. Ini saya yakin di perpustakaan Bapak Ibu sudah ada nih, misalnya rak, penamaan rak, atau ruang baca sebelah mana, atau rambu-rambu atau petunjuk untuk menggunakan opak misalnya seperti itu. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin Pak Rian bisa melanjutkan komponen selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparan komponen 1-5. Selanjutnya komponen 6 yaitu mengenai platform digital, yaitu bukti kepada kami URL atau alamat dari website perpustakaan ya, dan juga screenshotnya. Website untuk perpustakaannya Bapak Ibu bukan website sekolahnya, tapi website perpustakaan. Kalau dia bagian dari website sekolah, ada sub khusus untuk perpustakaan. Nah, tolong sampaikan yang khusus perpustakaannya. Yang kedua adalah URL sosmed ya, dan juga screenshotnya, alamat website, alamat URL untuk Instagram atau TikTok misalnya ya, sosial media yang digunakan apa platformnya. Lalu yang ketiga ada URL aplikasi layanan koleksi digital. Ya, ini biasanya yang sudah terotomasi dan sudah online, itu aplikasi layanan koleksi digitalnya seperti apa yang ada. Yang keempat ada alamat jejaring perpustakaan ya, yang secara digital, konsorsium seperti itu, atau ikut di forum mana perpustakaan sekolah dan segala macam itu, tolong sampaikan kepada kami. Yang kelima itu ada forum komunikasi digital seperti WA Group, Telegram, atau grup sosial media yang lain. Selanjutnya untuk komponen yang ke-7, mohon bantuannya Mas, apakah? Ya, yaitu ruang area belajar. Ini adalah mengenai ruang perpustakaannya. Bukti fisik yang kami butuhkan atau kami nilai adalah dokumentasi ruang kerja kelompok ya. Kalau ada ruang terus untuk kerja kelompok yang agak luas atau yang mejanya lebih besar gitu ya, atau ada fasilitas coworking space ya. Fasilitas coworking space yang ada di perpustakaan yang khusus dia untuk bekerja seperti apa, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua adalah dokumentasi perpustakaan menjadi pusat aktivitas warga sekolah, bagaimana kegiatan-kegiatan misalnya belajar bersama, lalu ada penugasan untuk perpustakaan, itu benar-benar jadi pusat aktivitas warga sekolah, dan dokumentasinya, foto-foto, sampaikan kepada kami. Yang ketiga adalah daftar hadir atau daftar jadwal penggunaan ruang. Misalnya kan ada jadwal wajib kunjung perpustakaan hari Senin kelas berapa, kelas 3, kelas 4, kelas ini SMP kelas 7, kelas 8 gitu ya, misalnya kalau di SMP. Lalu yang keempat ada laporan atau dokumen yang membuktikan bahwa perpustakaan terlibat dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana misalnya ada dia masuk ke dalam RPP ya, bagaimana mahasiswa ini diminta untuk mencari buku atau membaca koleksi yang ada di perpustakaan, dia masuk ke dalam RPP atau silabus
jadwal pelaksanaannya serta hasilnya. Jadi bagaimana dia juga mendukung sebuah kegiatan kurikulum yang ada di sekolahnya. Lalu yang kelima yaitu dokumentasi layanan kebutuhan khusus ya. Bagaimana ada foto-foto, ada layanan misalnya khusus untuk disabilitas ya. Bisa untuk tunanetra dan segala macam untuk siswa-siswa atau pengunjung perpustakaan yang berkebutuhan khusus, apakah ada layanan-layanannya seperti itu, baik dari koleksi, baik dari sisi layanan maupun dari fasilitas. Selanjutnya yaitu mengenai pusat pengetahuan ya, jadi perpustakaan menjadi sebuah pusat pengetahuan juga, yaitu URL dan tangkapan layan update dari konten digital ya yang berbasis sains tentunya di YouTube, di TikTok maupun di medsos. Jadi tidak hanya sebagai promosi, tetapi juga dia yang berbasis sains ya di YouTube, TikTok, medsos, tapi melibatkan perpustakaan. Yang kedua yaitu URL dan tangkapan layar e-resources ya yang ada di Perpustakaan Nasional, i-Pusnas, Bintang Pusnas, Kastara, di Jakarta, buku sekolah elektronik dan lain-lain. Jadi yang memang ada dan tersedia misalnya ada di websitenya perpustakaan sekolahnya, ada link ke e-resources ya. Lalu sebagai keanggotaan misalnya di perpustakaannya ya, bukan individu itu di Pusnas atau di Bintang Pusnas seperti apa. Lalu selanjutnya untuk komponennya adalah yang ke 10 kalau tidak salah, ini adalah implikasi program intrakurikuler. Aplikasi program intrakurikuler ini bukti fisiknya adalah tangkapan layar, daftar bidang studi, dan daftar koleksi buku-buku pengayaan. Jadi bagaimana perpustakaan ini melengkapi atau menambah buku-buku pengayaan yang sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua ada daftar koleksi perpustakaan sesuai dengan visi misi sekolah. Visi misi sekolah berupa perpustakaan menyediakan koleksi-koleksi yang sesuai atau berhubungan dengan visi misi atau mendukung kepada visi misi sekolah. Yang ketiga adalah daftar program pengembangan minat bakat ya, beserta daftar koleksi-koleksinya yang mendukung program pengembangan minat bakat dari siswanya. Yang keempat, muatan lokal yang diajarkan beserta daftar koleksi terkait. Muatan lokalnya berbeda-beda biasanya ya. Kalau di daerah Jakarta biasanya ada muatan lokal apa. Nah itu koleksi-koleksi yang untuk mendukung itu ada nggak koleksinya tentang budayaan, tentang apa yang segala macam itu. Selanjutnya adalah implikasi pada program. Nah, selanjutnya implikasi penguatan karakter. Ini ada bukti fisiknya yaitu statistik kunjungan secara online ya ataupun offline. Jadi bagaimana? Jadi bukan kalau yang tadi kan daftar kunjung itu daftarnya saja, tapi ini diolah itu daftarnya itu sudah diolah menjadi sebuah statistik kunjungan gitu ya. Bulan ini berapa, kenaikannya berapa misalnya dalam bentuk tabel dan segala macam per bulan atau per tahun, per 6 bulan itu ada kunjungannya. Statistiknya. Lalu peminjaman koleksi seperti apa? Mana koleksi yang paling banyak dipinjam? Mana koleksi yang paling diminati dibaca di tempat? Koleksi yang termasuk subjeknya apa? Segala macam. Jadi data yang sudah diolah untuk sebuah statistik. Statistik pemanfaatan layanan ini juga berapa banyak yang meminjam, mengembalikan. Nah, kalau sudah menggunakan aplikasi, biasanya statistik-statistik ini bisa tunjukkan kepada kami berupa screenshot dari sistem atau aplikasi perpustakaannya yang menunjukkan statistik-statistik ini. Lalu yang keempat ada laporan kegiatan perpustakaan ya dengan program kerjanya ya yang sesuai dengan program kerja. Jadi perpustakaan juga harus membuat program kerja dan ada laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan tersebut. Yang kelima adalah daftar judul, baik itu karya tulis atau proyek atau konten dari warga sekolah yang menjadi koleksi perpustakaan. Jadi yang menjadi koleksi perpustakaan di sini intinya adalah dia menjadi koleksi perpustakaan ya, bisa karya tulisnya tadi udah disampaikan Bapak, ini bisa buku ya terbitan karya seperti itu. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler ya atau ekstrakurikuler. Komponen terakhir bukti fisiknya adalah produk keterampilan dan prestasi peserta didik yang difasilitasi perpustakaan dalam 2 tahun
akhir ya. Jadi produk keterampilan dan prestasi peserta didik yang difasilitasi perpustakaan dalam 2 tahun terakhir ini ya, dari tahun ini bisa, tahun lalu bisa ya. Lalu ada daftar jenis fasilitas program atau koleksi yang mendukung meningkatkan prestasi atau keterampilan mahasiswa. Jadi tidak harus produksi, tapi bisa juga fasilitas apa nih yang bisa mendukung kegiatan prestasi atau keterampilan siswa. Misalnya siswanya berprestasi di bidang sepak bola misalnya atau futsal. Nah, ada nggak koleksi-koleksi yang berhubungan tentang sepak bola tersebut ya, koleksi tentang sepak bola dan segala macam yang untuk mendukung tadi ekstrakurikuler dia. Nah, yang ketiga ada dokumentasi atau scan foto sertifikat dari siswa yang prestasi tersebut ya, yang dibantu atau didukung oleh perpustakaan. Nah, kami minta sertifikatnya, ada foto. Kalau nggak ada sertifikat, ada fotonya, bukti pialanya, ataupun bukti dia pernah menjuarai lombanya apa ya, mengikuti lomba juara. Yang terakhir itu adalah perolehan nilai AKM ya. Ini dalam asesmen nasional tahun terakhir. Ini juga kami lihat bagaimana nilai AKM dari sekolah tersebut. Jadi salah satu komponen penilaian. Itu adalah 11 komponen yang akan kami lihat ya secara digital terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengumpulkan dokumen-dokumen tadi dalam bentuk digital ya, foto, scan, PDF, paparan lomba itu diunggah ke dalam Google Drive dan mengirimkan link-linknya saja ya, dikirimkan. Jadi di Google Drive dan kirim linknya aja ya. Jadi dikirim linknya atau kami cek Google Drive-nya. Jadi jangan dikirim, maksudnya jangan dikirim filenya ke kami semua, tapi cukup link Google Drive-nya saja. Dikirimkan kepada juri-juri ini untuk diperiksa, untuk dinilai. Itu paling lambat hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu ya, 2 minggu 3 hari, 2 minggu 5 hari lah, udah masuk 2 minggu lebih untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti ini ke email pnsperpustakaan2023@gmail.com. Dan pastikan link Google Drive itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Rani, jangan dikunci ya. Jadi allow access. Anyone who can see ya. Jadi siapapun bisa melihat ya Google Drive tersebut. Gak usah diedit tapi view aja. Anyone siapapun yang memiliki link dapat melihat. Anyone yang bisa melihat, siapapun pokoknya bisa melihat. Jangan dibatasi. Jangan juga pada internal saja. Ya, atau juga mengirimkan link secara japri kepada tim Sudin Pusip Jakarta Pusat. Link Google Drive yang tadi. Baik, itu adalah komponen-komponen dan juga cara mengumpulkannya untuk kami nilai, sebelumnya kami pelajari, sebelum kami akan melakukan visitasi ke sekolah Bapak Ibu untuk memverifikasi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam Google Drive dengan yang kenyataannya di lapangan seperti apa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Rani atau kepada MC. Silakan saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rian dan Pak Edi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang masih kurang paham atau bingung, bisa langsung ditanyakan secara langsung, open mic, raise hand, atau melalui kolom chat. Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait teknis
dalam lomba perpustakaan tahun 2024 ini? Bapak Ibu izin menambahkan ya, Bapak Ibu. Untuk bukti fisik, memang kami ini spiritnya atau semangatnya itu adalah menghadirkan perpustakaan di setiap kegiatan siswa. Jadi sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh sekolah itu dikaitkan kepada perpustakaan. Sehingga di situ perpustakaan mendapat andil, mendapatkan peran sebagai bagian dari proses kegiatan siswa tersebut. Misalnya prestasi siswa dalam lomba futsal. Nah, di situ perpustakaan punya andil dalam hal menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan futsal. Jadi memang semua prestasi atau semua kegiatan siswa yang terjadi di sekolah tersebut itu merupakan ada bagian, ada andil dari perpustakaan. Jadi kami harap semangat itu juga bisa diterapkan dalam setiap kegiatan di sekolah Bapak Ibu, sehingga nanti memudahkan dalam pengumpulan bukti fisik yang sekiranya memang bukti fisiknya itu berhubungan dengan prestasi atau berhubungan dengan perpustakaan, silakan dimasukkan gitu, kegiatan literasi atau kegiatan peningkatan kapasitas siswa atau mungkin juga peningkatan kapasitas komite atau peningkatan kapasitas guru, silahkan dimasukkan ke dalam bukti fisik yang nanti komponen-komponennya sudah kami share ya di grup. Komponen penilaian juga paparannya juga sudah kami share. Saya juga mohon Bapak Ibu untuk bisa join ke WhatsApp group yang linknya sudah kami share di kolom chat, sehingga nanti bila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di grup itu. Sudah ada saya di dalam grup. Nanti Bapak Ibu jika ada kekurangan atau mungkin belum paham, silakan. Ada juga instrumen penilaian juga sudah kami share juga. Paparan teknik kami sudah kami share. Silakan Bapak Ibu jika ingin tanya mungkin kurang jelas. Yang penting kita di sini satu mindset ya, jelas semuanya apa yang dibutuhkan oleh juri. Bapak Ibu silakan. Ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Kami juga menyelenggarakan kegiatan lomba menulis untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini kami laksanakan dari tahun lalu. Bila memang di sekolah Bapak Ibu ada yang berprestasi bisa menulis. Nah, nanti jika siswanya itu mendapatkan juara dalam lomba menulis, nanti bisa dijadikan nilai tambah dari prestasi siswa. Kami juga mendorong sekolah-sekolah itu untuk mengumpulkan karya-karya tulis siswa dijadikan sebagai konten lokal dalam koleksi perpustakaan. Jadi konten lokal itu merupakan karya intelektualitas siswa yang sebenarnya tidak ada di sekolah lain, tidak ada di perpustakaan lain, karena hanya siswa itulah yang membuat. Nah, nanti diharapkan perpustakaan dapat menangkap koleksi-koleksi tersebut, memiliki kopian atau mungkin nanti di-scan di PDF, dijadikan bagian dari koleksi digital dari perpustakaan. Saya juga menggerakkan perpustakaan-perpustakaan sekolah untuk dapat memanfaatkan koleksi buku digital gratis yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, dan buku tersebut bisa diakses secara bebas, dapat di-download karena sudah bebas hak cipta, dan dapat dimanfaatkan di perpustakaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Koleksinya ada ratusan judul untuk jenjang SD, buku bacaan jenjang SMP juga ada, buku fiksi, non-fiksi.
Kalau butuh linknya nanti bisa saya share, bisa Bapak Ibu tangkap koleksi-koleksi tersebut secara gratis dan bisa dijadikan tambahan judul untuk perpustakaan. Saya juga mendorong sekolah-sekolah Bapak Ibu yang sudah terakreditasi C untuk bisa kita sama-sama mendorong perpustakaan kita untuk bisa akreditasi B atau bahkan sampai akreditasi A. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari tim juri ada yang ingin menambahkan? Bagaimana mungkin Pak Edi ada yang ingin menambahkan? Karena Pak Edi ini juga merupakan eh, sekarang membimbing ya, membina perpustakaan juara 1 di Kota Bogor untuk dapat ikut juga bertanding di lomba tingkat nasional, lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional. Mungkin Bapak Edi ada yang perlu digarisbawahi pada lomba perpustakaan kali ini. Silakan Pak. Iya, Bu Rani. Iya, silakan Bapak Ibu. Mungkin karena waktunya hanya 2 minggu lebih ya, nanti dibuatkan tim aja biar bisa maksimal nanti dalam penyediaan bukti-bukti fisik dalam hal lomba seperti itu sih. Paling silakan dibuatkan tim aja biar eh, bisa terkejar nih deadline-nya. Hanya kurang lebih 20 hari ya. Itu aja Bu Rani. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, jelas semua informasi yang kami sampaikan hari ini. Saya mohon untuk dapat bergabung di grup chat ya Bapak Ibu ya. Masih kami tunggu bila belum ada yang bergabung. Diharapkan dengan bergabung di grup chat nanti agar para peserta tidak ketinggalan informasi dalam pelaksanaan proses penilaian dan visitasi dari lomba perpustakaan sekolah ini. Baik, bila tidak ada yang bertanya, demikian cukup dari saya dan tim juri, Bapak Edi, Bapak Rian, hadir juga Bapak Saif di sini, Bapak Abi, Ibu Fahma. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Apabila ada yang tertinggal informasi, bisa menyaksikan tayangan ulang technical meeting ini dalam channel YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terkait kegiatan perpustakaan lainnya, akan diupdate melalui sosial media kami di Instagram perpusjkt_pusat. Atau untuk lomba perpustakaan ini dapat bergabung di WhatsApp grup yang linknya sudah kami sampaikan pada di kolom chat. Terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Semoga lomba perpustakaan ini dapat berjalan dengan lancar serta diberi kemudahan untuk seluruh peserta dan diberi kesehatan juga. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.